Halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini nih di Minggu pagi ceria? Pastinya kalian akan tetap selalu semangat untuk stay tune di Cublak Suweng channel ya. Karena kami akan selalu menghadirkan informasi politik terbaru spesial buat kalian. Jadi bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang politik Indonesia spesial hanya untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suweng channel ada kabar terbaru ini dari Bapak Anies Baswedan dan juga Kota Malang. Loh, apa ini hubungannya Bapak Anies dengan Kota Malang ya? Rupa-rupanya baru-baru ini nih tersebar tabloid Bapak Anies Baswedan yang isinya ini semua tentang Pak Anies dan tersebar di Kota Malang. Wah, kok bisa ya tabloid itu tersebar? Tabloid KBA Newspaper itu berisi 12 halaman dengan edisi cetak 28 Februari 2022. Di mana di situ ada foto Bapak Anies Baswedan di cover tabloidnya dengan tajuk "Mengapa Harus Anies?". Semua konten tabloid itu mengulas tentang Anies Baswedan sepenuhnya. Tampak nama Ramadan Pohan sebagai founder CEO pada box redaksinya, tapi tidak ada alamat jelas kantor tabloid tersebut. Wah, heboh dong kalau kayak gini. Kok nggak ada alamat jelasnya tapi isinya semua tentang Pak Anies Baswedan? Ada apa ini ya? Kami tidak tahu semua itu. Saya kan sedang kerja ya. Yang menyebarkan itu juga siapa kami tidak tahu. Jelas Ketua Takmir Masjid Al-Amin Sugeng Riyadi. Wali Kota Malang Sutiaji pun geram karena beredarnya tabloid berisi foto dan kisah Anies tersebut. Pemkot Malang pun akan mengeluarkan edaran untuk Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Malang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jangan membawa dan menarik-narik urusan berbau politik ke tempat ibadah, walaupun domainnya itu domainnya ibadah masing-masing, kata Sutiaji. Tabloid berisikan kisah Anies itu juga beredar di pasar-pasar tradisional Kota Malang. Beberapa pedagang mengaku ada seorang pria yang membagikan tabloid KBA Newspaper berisi 12 halaman dengan edisi cetak 28 Februari 2022 itu. Siapa nih yang menyebar tabloid itu? Awalnya sih jadi misteri. Konfederasi Relawan Anies atau Korean meyakini penyebaran tabloid itu tak dikoordinir sendiri oleh Aniesnya. Korean pun menyayangkan tabloid itu beredarnya kok di masjid. Secara umum saya setuju dengan Pak Wali Kota ini. Memang sebaiknya tidak dibagikan di tempat ibadah maupun tempat-tempat yang berbau-bau agama gitu ya. Meskipun sekarang kampus sudah dibolehkan menjadi tempat sosialisasi politik, tetapi tempat ibadah memang sebaiknya tidak menjadi tempat berpolitik praktis, kata Ketum Korean Ramil Rahim. Nah, setahu saya banyak orang nih yang minta tabloid itu. Mereka sendiri pun yang berinisiatif membagi. Bahkan setahu saya ada yang punya filenya, lalu cetak sendiri. Dan ini gerakan arus bawah pengamatan saya ya, bukan hanya tabloid tapi stiker, spanduk, masyarakat buat sendiri, jelasnya. Wah, jadi ini pure masyarakat yang berinisiatif sendiri ya, nggak hanya cuman tabloid, spanduk, bahkan stiker-stiker itu masyarakat sampai bikin sendiri loh ya. Luar biasa antusiasme dari masyarakat untuk Bapak Anies Baswedan. Nah, setelah diusut ternyata teka-teki siapa nih yang nyebarin tabloid berisi kisahnya Bapak Anies Baswedan di Malang, ini sudah terjawab. Ternyata tabloid itu dibagikan oleh para relawannya Anies Baswedan. Ketua Relawan Anies P24 Kota Malang Jumawan Muhammad mengatakan pihaknya merupakan penyebar tabloid itu. Wah, benar-benar gentleman ya ini ya, langsung mengakui bahwa saya yang menyebarkan tabloid itu. Di sini pun Jumawan Muhammad mengatakan yang menyebarkan tabloid itu memang kami, artinya menyebarkan tabloid itu di Kota Malang. Nah, ini langsung terus terang to the point, nggak pakai nuduh-nuduh siapa, langsung kami gitu ya.
Jumawan pun mengklaim relawan Anies P24 Kota Malang menerima 3.000 eksemplar tabloid dari Jakarta. Dia pun mengatakan bahwa tabloid-tabloid itu kemudian disebar ke sejumlah ruang publik. Kami sudah menyebarkan sekitar 2.800-an tabloid dan hampir habis. Sekarang tinggal 200-an saja, jelas Jumawan. Jumawan pun mengklaim bahwa relawan Anies P24 sudah mendapat persetujuan. Dia juga menyebut ada ketua relawan Anies P24 bernama Gunaris di tingkat pusat. Jadi udah ada persetujuan dari beberapa pihak gitu ya. Di Jatim kita juga sudah ada DPD-nya, tinggal beberapa saja yang belum terbentuk katanya. Waduh, jadi tidak sekedar cuman asal nyebar gitu ya, tapi udah ada persetujuan dari pihak-pihak terkait gitu. Nah, lantas gimana ini ya tanggapan tentang beredarnya tabloid-tabloid Anies Baswedan ini di mata partai yang lain? Nah, kalau dilihat dari Partai Nasdem ini ya, menilai bahwa tabloid ini nih bukan termasuk upaya untuk curi start Pilpres 2024. Anies di sini merupakan salah satu bakal capres dari Nasdem. Selain Anies, Nasdem juga telah menyepakati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa sebagai bakal capres. Nah, jadi menurut Nasdem ini Anies itu ataupun tabloid ini yang tersebar bukanlah upaya curi start untuk Pilpres 2024 ya. Itu bukan mencuri start kampanye start duluan, kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan pada Kamis 22 September 2022. Ali mengatakan bahwa Anies merupakan salah satu figur yang telah menyatakan siap untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Oleh sebab itu, beredarnya tabloid yang berisikan sosok Anies ramai dibahas publik. Gitu. Lantas gimana nih kalau dari partai PKS ini ya? Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai hal itu belum termasuk kategori kampanye. Nah, jadi menurut PKS untuk sebaran tabloid bukan kategori kampanye ya. Dia mengatakan bahwa kampanye pemilu 2024 ini diatur oleh KPU dan telah memiliki jadwal tersendiri. Itu tuh belum termasuk kategori kampanye, kata Mardani kepada wartawan pada Kamis 22 September 2022. Mardani menilai tidak ada yang salah dengan penyebaran tabloid tersebut karena menurutnya pembagian tabloid itu merupakan bentuk semangat para relawan. Kadang yang semangat melakukan itu malah para relawannya gitu ya. Jadi di mata PKS ternyata wah ini tuh cuman semangat relawan aja nih, nggak ada kata-kata curi start, nggak ada kata-kata kampanye duluan gitu ya. Nah, di sini Dewan Masjid Indonesia DMI pun juga ikut buka suara, di mana menurut DMI masjid harus bebas dari aktivitas politik praktis. DMI mengaku akan membuat surat edaran agar masjid menjaga netralitas pada pemilu. Jadi menurut DMI jangan jadikan masjid ataupun tempat ibadah untuk berpolitik gitu ya. DMI sendiri juga mengatakan sebagaimana pada pra-pemilu yang lalu akan mengeluarkan edaran terkait netralisasi masjid atau musola sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya jemaah inklusif dengan berbagai latar belakang primordial, budaya, paham keagamaan, adat istiadat dan sebagainya sehingga masjid tetap mengutamakan keutuhan umat, masyarakat, dan bangsa. Kata Sekjen DMI Imam Ad-Darukutni dalam keterangan tertulisnya Selasa 20 September 2022. Jadi gimana nih menurut kalian tentang beredarnya tabloid Anies Baswedan? Menurut kalian apakah ini bagian dari kampanye atau memang semangat dari relawan saja? Atau setuju dengan perkataan dari DMI Dewan Masjid Indonesia bahwa tidak boleh tempat ibadah itu dijadikan untuk aktivitas politik? Tulis di kolom komentar pendapat kalian dan jangan lupa untuk LKS like, comment, share ke teman-teman agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Pastinya selalu support channel Cublak Suweng. Dadah, see you the next video.